Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait materi hidrokarbon. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang hidrokarbon jenuh, yaitu alkana beserta tata nama alkana. Nah, untuk pertemuan minggu ini, kita akan membahas tentang hidrokarbon tak jenuh, yaitu alkena dan alkuna. Kita mulai dari alkena. Alkena itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan ikatan rangkap 2. Jadi maksudnya di sini di dalam struktur senyawa alkena itu harus ada ikatan rangkap 2-nya ya. Di mana rumus umum dari alkena adalah CnH2n. N itu adalah jumlah atom karbon. Misalnya, saya memiliki atom C sama dengan 2, maka otomatis hanya sama dengan 4 karena rumusnya tadi kan CnH2n ya kan, sehingga C2H2 dikali 2 makanya menjadi C2H4. Ini kita sebut namanya adalah etena. Jika saya memiliki atom C sama dengan 3, maka atom H-nya sama dengan 6 karena C3H2 dikali 3 sama dengan 6 ya. C3H6 itu disebut dengan propena. Jika saya memiliki atom C sama dengan 4, maka H-nya sama dengan 8, sehingga rumusnya menjadi C4H8 atau yang dikenal dengan butena. Begitu seterusnya. Nah, berikut adalah contoh senyawa alkena, contoh struktur senyawa alkena ya. Jadi di dalam strukturnya itu pasti ada ikatan rangkapnya seperti ini ya. Kalau kita jabarin seperti ini, yang tadi kita C2H4, maka kalau dijabarinnya seperti ini ya. Kalau C3H6 dijabarinnya seperti ini dan seterusnya. Oke, kita masuk ke tata nama alkena. Sebenarnya tata nama alkena itu tidak jauh berbeda dengan tata nama alkana. Secara umum, secara garis besar, langkah-langkahnya itu sama ya. Yang pertama adalah kita harus menentukan rantai induk terlebih dahulu. Jadi rantai induk itu adalah rantai terpanjang di dalam senyawa karbon. Nah, karena kita belajar alkena, kita mau menentukan nama alkena, maka kita harus mencari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap. Jadi kamu tuh harus nyari yang paling panjang tapi harus ada ikatan rangkap di dalamnya. Tidak boleh tidak ada ikatan rangkap ya, karena kita akan memberikan nama pada alkena. Yang kedua adalah memberikan penomoran. Nah, di sini ada perbedaan dengan cara menentukan penomoran pada alkana ya. Kalau di alkana kemarin kita menentukan penomoran dari yang paling dekat dengan cabang ya kan. Nah, untuk alkena penomoran itu dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkapnya. Oke, paham ya sampai sini? Jadi yang pertama tadi cari rantai induknya harus ada ikatan rangkap. Yang kedua, kita memberikan nomor dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Yang selanjutnya adalah kita memberikan nama cabang-cabang. Cabang-cabang itu kan banyak ya, ada metil, ada etil, ada propil, dan sebagainya. Selanjutnya, kita memberikan penamaan secara lengkap. Nah, untuk alkena dan alkuna, ini ada sedikit perbedaan. Jadi, posisi ikatan rangkap pada struktur senyawa alkena maupun alkuna itu harus ditunjukkan dengan awalan angka. Awalan angka yang disebutkan itu adalah nomor yang paling kecil dari atom karbon yang berikatan. Jadi misalnya nanti di dalam struktur senyawa karbon itu yang berikatan misalnya atom C kedua sama atom C ketiga. Maka yang kamu sebut pada penamaan itu adalah nomor yang paling kecil, berarti atom C nomor 2. Paham ya? Nanti kita ke contoh soal biar lebih paham. Jadi secara garis besar kita bisa membuat rumus untuk penamaan tata nama alkena maupun alkuna itu adalah nomor cabang ditambah nama cabang ditambah nomor ikatan rangkap ditambah nama rantai induk. Oke, perhatikan contoh penamaan berikut. Nah, di sini saya punya beberapa contoh ya. Contoh yang pertama itu adalah, nah kita memiliki atom C sebanyak 4 ya. Nah, di sini ada ikatan rangkap. Maka penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, yaitu dari sebelah kiri. Ya. 1, 2,
3, 4 ya, bukan dari sebelah kanan tapi dari sebelah kiri karena lebih dekat dengan ikatan rangkapnya. Paham ya? Sehingga kalau kita membuatkan nama, ini namanya adalah 1-butena atau bisa disebut dengan N-butena atau normal butena. Oke, contoh selanjutnya itu adalah sama ya, seperti yang tadi strukturnya itu atom C-nya sama-sama 4. Bedanya adalah posisi ikatan rangkapnya itu bergeser ya. Kalau tadi di nomor 1, sekarang ikatan rangkapnya itu bergeser agak ke tengah. Sehingga kalau kita mau kasih penomoran, ini bisa dari kiri, bisa juga dari kanan. Kenapa? Karena 1, 2 ketemu ikatan rangkap. 1, 2 juga ketemu ikatan rangkap ya. Misalnya kita dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, maka namanya adalah, nah yang tadi saya bilang, jika ada 2 atom C yang berikatan rangkap, maka nanti yang akan disebutkan pada penamaan adalah atom C dengan nomor yang paling kecil ya, sehingga namanya menjadi 2-butena, bukan 3 ya, tapi 2-butena. Paham ya sampai sini? Oke, contoh selanjutnya. Nah, misalnya saya punya seperti ini. Bisa dilihat, yang pertama kita lakukan adalah kita menentukan rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu adalah rantai yang lurus ya. Karena bisa lurus, bisa juga belok, terserah ya. Biar enak kita ambil lurus aja. Nah, sekarang kita menentukan penomoran. Ingat ya, ini kita belajar alkena. Di dalam rantai terpanjang ada ikatan rangkap, maka prioritas kita adalah penomoran dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap, bukan lagi dari yang paling dekat dengan cabang ya, karena kita belajar alkena ya. Oke, jadi penomoran itu dimulai dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4 ya. Selanjutnya kita menentukan nama cabang-cabangnya. Oh, cabangnya cuma 1, yaitu cabang metil CH3 ya. Nah, setelah itu kita bisa menentukan namanya. Tadi rumusnya, sebutkan dulu nomor cabangnya ditambah nama cabang ditambah nomor ikatan rangkapnya yang paling kecil ditambah nama rantai induk. Nomor cabangnya 3, maka namanya nanti menjadi 3 strip metil strip 1-butena. Paham ya? Kenapa 1-butena? Karena ikatan rangkapnya ini terletak pada atom C nomor 1 dan nomor 2. Dan yang disebutkan dalam penamaan adalah nomor yang paling kecil ya. Oke, contoh selanjutnya. Misalnya saya punya contoh seperti ini. Maka rantai terpanjang atau rantai induknya itu yang lurus ya. Penomoran dari sebelah mana? Kita lihat. Kalau dari sebelah kiri, 1, 2, 3, ketemu ikatan rangkap. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5 baru ketemu ikatan rangkap. Maka penomorannya dimulai dari sebelah kiri yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Sehingga kita memberikan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 rantai induk. Berarti nanti namanya oktena ya kalau 8 rantai induknya. Nah, kenapa oktena bukan oktana? Karena ada ikatan rangkap di dalamnya. Maka akhiran ana yang pada tunggal diganti menjadi ena. Ya, paham ya? Sekali lagi ya. Oke, selanjutnya kita menentukan cabang-cabang. Ada cabang metil, dan cabang etil. Nah, sehingga ketika kita membuat penamaan, maka yang pertama kali ditulis adalah, kalau ada cabangnya berbeda, ada metil, ada etil, yang duluan ditulis adalah cabang etil. Kenapa? Karena harus sesuai dengan urutan abjad ya, sehingga namanya menjadi 4 etil, 2,6 dimetil, 3 oktena. Kenapa bisa 2,6 dimetil? Karena pada atom C nomor 2 dan nomor 6 itu ada cabang metil. Kalau ada cabang sejenis itu kita kelompokkan. Karena ada 2 cabang metil maka diberi awalan di ya. Kenapa 3 oktena? Karena ikatan rangkap itu terdapat pada atom C nomor 3 dan atom C nomor 4. Sehingga pada penamaan yang disebutkan adalah atom C yang di nomor 3 karena nomor
kecil, bukan 4 oktena tapi 3 oktena. Paham ya? Semoga bisa dipahami ya untuk alkena, karena tadi sudah diberikan 4 contoh, insya Allah udah paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke alkuna ya. Alkuna adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan rangkap 3. Jadi di dalam struktur senyawa organik dari alkuna itu ada ikatan rangkap 3, di mana rumus umumnya adalah CnH2n-2. Ya, sama dengan alkena maupun alkana, N itu adalah jumlah atom karbon. Misalnya saya punya C sama dengan 2, maka H sama dengan C2, H kali 2, H2 dikali 2 min 2 atau C2H2 yang kita sebut dengan etuna. Jika saya memiliki C sama dengan 3, maka H sama dengan 4. Jika saya memiliki C sama dengan 4, maka H sama dengan 6. Begitu seterusnya. Paham ya? Nah, untuk tata nama alkuna, sebenarnya tata nama alkuna dan alkena itu sama saja ya. Tidak ada perbedaan, yang berbeda itu hanya di penyebutan rantai induknya. Akhiran ena itu diganti dengan una. Misalnya tadi oktena menjadi oktuna, nonena menjadi nonuna, dan seterusnya ya. Berikut contohnya. Jika ada soal seperti ini, maka kita mencari rantai induk terlebih dahulu. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Ingat ya, ikatan rangkap 3 karena kita sudah masuk di alkuna ya. Nah, penomoran dari mana? Penomoran dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, berarti 1, 2, 3 ketemu. Jadi kita mulai dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya kita menentukan cabang-cabang, ada metil dan ada metil, sehingga kalau kita buat namanya menjadi 2,2 dimetil 3 heptuna. Paham sampai di sini? Kenapa 2,2? Karena di nomor 2 itu ada 2 cabang metil, maka harus ditulis 2,2 ya. Diberikan awalan di karena ada 2 cabang metil, itu artinya cabangnya sejenis, dan 3 heptuna karena ikatan rangkap terletak pada atom C nomor 3 dan atom C nomor 4. Paham ya? Oke, sekian. Semoga bisa dipahami dengan baik sehingga bisa menjawab soal-soal atau latihan soal yang akan diberikan oleh gurunya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.